Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-65 ini, saya akan menyampaikan atau membawakan Islam sebagai adikuasa dunia atau superpower dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi mendirikan negara. Tindakan Nabi membentuk negara ini agak dilupakan oleh sejarah Islam yang diajarkan di Indonesia. Padahal tindakan Nabi ini penting sekali bagi sejarah Timur, sejarah Eropa, bahkan sejarah dunia. Sebab tindakan Nabi ini menimbulkan adikuasa Islam. Kita perlu mengenali situasi dunia sekitar Arabia dan Timur Tengah pada waktu itu. Negara yang terkenal pada masa Nabi itu adalah Bizantium di Eropa Timur, Persia di Asia Barat, India di Asia Tengah, dan Cina di Asia Timur. India sedang dalam kemunduran, sementara Cina bukan dalam puncak kekuasaannya. Sedangkan Eropa Barat belum terdengar namanya pada waktu itu. Adikuasa pada masa itu adalah Imperium Bizantium di Eropa Timur dan Imperium Persia di Asia Barat. Kedua adikuasa itu terus-menerus dalam kondisi berperang, hingga disebut dalam Al-Quran Surat Ar-Rum. Peperangan berjalan terus antara dua imperium itu sebagai adikuasa dunia pada abad ke-7 Masehi. Pada zaman lahirnya Islam, daerah Mesir, Palestina, Suriah, dan Irak pada waktu itu berada dalam kekuasaan Bizantium. Nabi pernah mengirim utusan kepada Raja Ghassan di Suriah, tetapi utusan itu dibunuh oleh tentara Bizantium. Sebagai balasan terhadap mereka, Nabi merencanakan serangan untuk memukul tentara Bizantium itu, tetapi rencana itu kedahuluan Nabi wafat, sehingga rencana Nabi itu diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengirim pasukan untuk memukul kekuatan Bizantium itu, ternyata berhasil gemilang. Palestina, Suriah, Mesir, Irak, semuanya takluk oleh pasukan Umar. Bahkan kemudian Umar melakukan ekspansi ke Persia. Persia pada waktu itu juga bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Padahal Persia menjadi adikuasa dunia. Berarti Islam yang disimbolkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu menaklukkan atau mengalahkan dua negara adidaya, dua negara adikuasa atau negara superpower, yaitu Persia dan Bizantium. Meskipun untuk Bizantium belum takluk secara total, tetapi wilayah-wilayah Bizantium kemudian menjadi wilayah-wilayah negara Madinah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, baik Palestina, Yerusalem, Suriah, Mesir, Irak. Kemudian yang kedua tadi, yaitu Persia juga ditaklukkan. Kalau Persia takluk secara total pada saat itu, maka posisi Persia sebagai adikuasa dunia sejak itu tidak ada lagi karena diganti atau diambil alih oleh negara Madinah. Sehingga negara Madinah muncul sebagai adikuasa baru. Sementara usia Madinah pada saat itu baru 20 tahun. 20 tahun itu kalau untuk pendirian atau usia negara bisa dibilang sebagai usia balita. Dan ini prestasi luar biasa.
negara kecil Madinah dalam waktu usia 20 tahun mampu menaklukkan 2 negara superpower. Mungkin tidak ada tandingannya dalam sejarah. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, peperangan dengan Bizantium dilanjutkan sehingga daerah kekuasaan Islam diperluas sehingga mencakup seluruh Afrika Utara, Spanyol dan Sisilia di Eropa Barat. Di sebelah timur daerah-daerah Bukhara, Samarkand, dan Farghanah juga dikuasai. Ekspedisi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah juga dikirim ke India, sehingga daerah Bulukistan dan Sind juga dikuasai. Maka Bani Umayyah menjadikan Islam sebagai adikuasa yang lebih besar daripada Bizantium pada saat itu. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah memberikan corak baru pada adikuasa Islam, yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga muncullah kemajuan peradaban Islam yang tidak ada bandingannya pada saat itu. Maka bermunculan para filosof Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, Ibnu Rus. Kemudian muncul ulama-ulama, muncul para ahli, muncul saintis, baik dalam matematika seperti Al-Khwarizmi, Umar Al-Khayyam, kemudian At-Tusi, Al-Farabi, Al-Farghani, dan Al-Biruni dalam astronomi, At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus dalam kedokteran, Jabir Ibnu Hayyan dan Ar-Razi di bidang kimia, Ibnu Haytham dalam optika, dan berbagai pakar dalam disiplin ilmu-ilmu lainnya. Demikian pula dalam bidang hadis, fikih, tasawuf, bahasa Arab, tarikh, falak, dan lain sebagainya. Baghdad saat itu menjadi ibu kota dunia, yang mampu menandinginya hanyalah Konstantinopel di Bizantium. Akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran terus-menerus hingga pada tahun 1258 Masehi, Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan. Maka semenjak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, untuk sementara waktu tidak ada adikuasa lagi dalam Islam. Maka Bizantium tampil sebagai adikuasa tunggal. Tidak ada pesaingnya pada saat itu. Namun pada permulaan abad ke-16 muncul 3 adikuasa baru dalam Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani di Istanbul, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Turki Utsmani sebenarnya dibentuk pada akhir abad ke-14 di Asia Kecil. Setelah menguasai daerah ini, sultan-sultan mengalihkan perhatian ke Eropa Timur dan berhasil menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium oleh Muhammad Al-Fatih. Sehingga di Eropa tidak ada lagi adikuasa. Adikuasa yang ada pada saat itu hanya ada di dunia Islam, yaitu dinasti Utsmani, dinasti Mughal, dan dinasti Safawiyah. Kerajaan Turki Utsmani menguasai 3 benua pada saat itu, yaitu Eropa Timur, Asia Kecil, dunia Arab, dan Afrika Utara. Kerajaan Safawi menguasai Persia, sedangkan kerajaan Mughal menguasai anak benua India. Dan pada saat itu 3 dinasti itu mengalami kemakmuran karena jalan rempah dan jalan sutra dari timur ke barat mesti melalui ketiga kerajaan itu, sehingga meningkatkan ekonomi mereka. Sayangnya pada masa Islam sebagai adikuasa periode kedua ini, peningkatan ekonomi dan politik
tidak disertai dan tidak diimbangi oleh peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sementara itu pada abad ke-16 Masehi, Eropa memasuki zaman modern. Eropa telah memindahkan sains Islam, Eropa telah memindahkan filsafat Islam, bahkan pemikiran rasional Islam menggantikan pemikiran dogmatis di Eropa. Melalui pengetahuan sains yang dipelajari oleh orang-orang Eropa dari Islam, akhirnya Eropa mengetahui bahwa dunia ini bundar. Maka untuk mencari sutra dan rempah-rempah di timur tidak harus melalui timur tengah, tetapi juga bisa melalui jalan barat dan selatan. Akhirnya Vasco da Gama berlayar ke selatan menemukan Tanjung Harapan, sedangkan Columbus berlayar ke barat menemukan benua Amerika. Benua Amerika ini luas dan kaya bahan-bahan dan kekayaan itu diangkut ke Eropa. Sehingga ekonomi Eropa membaik, sementara ekonomi 3 dinasti tersebut mengalami penurunan karena tidak lagi dilewati jalur rempah-rempah dan jalur sutra tadi dari timur ke barat. Setelah Eropa mengalami peningkatan ekonomi dan pemikiran rasional, sehingga Eropa mencapai kemajuan pemikiran, sains, dan teknologi, maka pada abad ke-18, Inggris dan Perancis tampil sebagai adik kuasa baru, mengungguli ketiga dinasti di dalam Islam itu, yaitu dinasti Utsmani, dinasti Mughal, dan Safawiyah. Persenjataan ketiga dinasti Islam itu masih tradisional, tidak bisa mengimbangi persenjataan Inggris dan Perancis yang modern. Maka akibatnya kerajaan Mughal atau dinasti Mughal di India dihancurkan oleh Inggris pada tahun 1857 Masehi. Kerajaan Safawi di Persia jatuh dengan sendirinya. Kerajaan Utsmani dalam peperangan dengan Eropa selalu kalah mulai abad ke-18. Sehingga dinasti Utsmani diberikan gelar The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa. Dari sini ada beberapa catatan. Yang pertama bahwa Bizantium itu menjadi adik kuasa paling lama karena Imperium Bizantium itu menjadi negara superpower lebih dari 1000 tahun, berarti lebih dari 10 abad. Sementara Islam menjadi adik kuasa atau superpower itu kalau dihitung menurut Profesor Dr. Harun Nasution itu lebih dari 8 abad. Kalau dihitung mulai Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan mengambil alih Persia sebagai adidaya, kemudian muncul adidaya baru yaitu Madinah, sampai kemudian jatuhnya Abbasiyah di tangan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi itu lebih dari 6 abad. Kemudian periode kedua pada zaman 3 dinasti, yaitu dinasti Utsmani di Turki, dinasti Mughal di India, dan dinasti Safawiyah di Persia. Itu mereka menjadi negara superpower pada saat itu, kisarannya sekitar 2 abad. Jadi kalau di total itu ada 8 abad lebih dari sisi waktu kalah dengan Bizantium yang melebihi 1000 tahun atau lebih dari 10 abad. Tetapi Bizantium ditaklukkan oleh Islam, yaitu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, pertengahan abad ke-15. Jadi ini yang perlu kita ketahui, terutama para pelajar dan mahasiswa Islam, untuk mengetahui bahwa moyang kita secara teologis itu setelah mengukir sejarah, telah berhasil meraih sebagai negara superpower, negara adikuasa atau negara adidaya di dunia ini 2 kali periode.
Hanya saja periode kedua itu sayang sekali yang dikembangkan hanya ekonomi, politik, dan militer. Tidak mengembangkan sains, apalagi teknologi. Andai kata mereka mengembangkan sains dan teknologi, saya yakin bahwa masa adidayanya bukan hanya 1-2 abad, tetapi bisa lebih dari itu. Sehingga abad 18-19 adidaya diganti oleh Inggris, kemudian abad 20 adidaya diganti oleh Amerika, abad 21 itu oleh para ahli dipandang abad 21 ini milik Asia, bukan milik Amerika. Artinya keberadaan Amerika sebagai adidaya tunggal pada abad 20 adidaya ada Amerika dan Uni Soviet, tapi Uni Soviet kemudian pecah pada tahun 90-an, 1990-an. Setelah itu kemudian Amerika menjadi adidaya tunggal, sekarang Amerika di bawah bayang-bayang Cina. Demikian ya, gelombang prestasi Islam sebagai adikuasa dunia atau superpower. Untuk menyemangati kita sekalian supaya kita bangkit, merebut kembali kalau bisa kemajuan dan kejayaan Islam masa lalu itu. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.